Pemirsa CNBC Indonesia, seperti yang kita ketahui, tahun lalu harga komoditas meningkat tinggi. Bahkan harga emas sempat mencatat rekor berkali-kali, demikian juga harga nikel. Itu disebabkan karena perang antara Ukraina dan Rusia. Bagaimana dampaknya terhadap kinerja para emiten, khususnya emiten emas dan nikel? Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Niko Kanter. Simak diskusi saya berikut ini. Pemirsa CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam segmen Earning Reports, program Closing Bell CNBC Indonesia. Kita akan membahas kinerja PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Telah hadir bersama saya langsung Direktur Utama Antam, Pak Niko Kanter. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak Wahyu. Sehat selalu, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat-sehat. Pak, kami ingin membahas langsung kinerja Antam di kuartal 1 khususnya, Pak, tapi berkaca kalau kita lihat di 2022, Antam mengalami kinerja yang cukup luar biasa di mana labanya naik hampir 100% lebih bahkan, Pak, ya. Itu mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Antam, dan di kuartal 1 2023 ini juga masih tetap mencatat peningkatan laba. Mungkin Bapak bisa cerita kepada pemirsa CNBC Indonesia apa yang dilakukan Antam, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang kita semua bersyukur ya, direksi maupun karyawan Antam, karena pencapaian daripada tahun lalu ya. Kalau dilihat di tahun 2022 memang kita mencapai profit laba bersih itu yang 105% di atas daripada pencapaian di tahun 2021. Nah, ini semuanya memang kita tentunya melakukan banyak optimalisasi daripada produksi dan juga penjualan. Tapi di samping itu kita juga terus melakukan pengelolaan terhadap biaya yang kita harus lakukan dengan tepat dan efisien. Ya, alhamdulillah semua yang kami lakukan itu tercapai, dan tentunya itu juga dibantu dengan harga yang di tahun lalu itu kebetulan harganya juga naik, jadi meningkat, sehingga itulah yang berkontribusi terbesar kepada pencapaian kita di tahun 2022. Ya. Betul. Untuk di kuartal 1, Pak, masih berlanjut ya, Pak, itu tren tersebut, Pak, ya? Kalau kita lihat memang trennya itu kan kontribusi di tahun lalu itu kita dari streams yang kita miliki itu almost 70%, around 69 to 70% itu dari emas. Kemudian sekitar 26% lah itu kita kontribusi dari ferronickel dan nikel. Dan sisanya around 4% itu dari boksit dan alumina. Nah, kalau kita lihat trends itu yang ada di kuartal 1 ini juga alhamdulillah juga kelihatan sama trendsnya. Jadi kontribusinya tetap sama, Pak. Emas tetap nomor 1 kontribusinya ya, Pak, ya? Emas itu mungkin 60%. Ya, sekitar 60% itu akan datang dari emas. Ferronickel dan nikel juga malah meningkat. Jadi proporsinya itu akan meningkat sekitar almost like 30%, 34%. Nah, sisanya itu di boksit dan alumina. Ya. Pak, bagaimana Bapak melihat kira proyeksi di tahun ini bagaimana, Pak? Mungkin pemirsa CNBC juga. Ya, kalau dilihat tahun ini sih memang geopolitical di dunia ini kan masih memang tetap terjadi, Pak, ya? Masih tetap terjadi. Jadi kita juga tentunya harus mengantisipasi bahwa akan terjadi penurunan daripada harga. Nah, ini oleh karena itu kita harus terus berupaya menjaga kinerja. Jadi optimalisasi daripada produksi kita harus terus kita tingkatkan. Penjualan juga kita harus tingkatkan, karena harga itu kan adalah sesuatu yang volatile. Jadi kita tidak bisa mengandalkan di situ, kita harus mengandalkan kepada bagaimana kita bisa memanage, mengelola biaya. Ini yang harus menjadi tantangan kita bersama-sama. Jadi biaya itu harus kita kelola dengan tepat dan harus seefisien mungkin. Pak, kalau lihat harga, Pak, di 2022 dibandingkan kuartal 1 2021, khususnya tadi kan buat emas yang 70% ya, Pak, itu memang kelihatan, mungkin nggak usah angka start, pasti memang ada kelihatan trennya memang udah menurun dibanding peak ya, Pak, 2022, Pak, ya? Kalau dilihat memang ya, emas ini kan terjadi peningkatan. Oleh karena itu, kita terus harus fokus kepada bagaimana kita men-capture
konsumen. Oh, Karena maksudnya gimana tuh Pak? konsumen ini kan gini, kita penting sekali kan penjualan emas itu menjadi target yang juga yang tinggi, dan kita lihat selalu consistently itu yang berkontribusi besar kepada kita punya Kinerja, revenue. iya. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan kita dengan konsumen? Kita mesti bersyukur bahwa emas ini di tengah-tengah geopolitical yang memang volatile, emas ini tetap dilihat oleh masyarakat sebagai safe haven. Iya, Jadi investasi suatu ya, Pak? investasi lindung yang baik Iya, lah. betul. Karena itu akan konsisten selalu. Oleh karena itu emas ini kita harus take advantage ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan lebih banyak lagi effort kita untuk marketingnya. Kita juga melakukan penjualan melalui online. Jadi kita juga marketplace kita juga harus tingkatkan, dan butik-butik kita yang memang sudah berada di 12 kota terbesar di 12 kota sekarang Pak? Indonesia itu juga harus mencapai kinerja yang kita targetkan semuanya. Pak, kalau ngomong soal emas, ini kan ada rencana kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor Pak. Sebenarnya Antam itu ekspor nggak sih Pak? Nah ini bagaimana mengantisipasi kebijakan ini juga Pak? Terima kasih lagi, ini suatu yang penting. Kan kita sebagai BUMN, apapun kebijakan dari pemerintah harus kita dukung. Dan kebetulan kalau kita lihat juga Antam itu almost 90%, 97% kalau dilihat ya, baik itu tahun lalu maupun yang di kuartal 1 ini aja, tetap majority, more than 90%, tadi saya bilang 97% itu adalah domestic. Jadi ya tentunya harus kita tunjang dan harus kita dukung kebijakan itu, dan ya kita harus terus meningkatkan. Jadi penjualan domestik yang memang menjadi majority dan fokus utama kita. Ya Pak, apakah nanti akan tetap dijaga kontribusi 70% ya Pak? Untuk emas apakah ada perubahan Pak di tahun ini mungkin Pak? Ya kalau kita lihat semua streams ya yang ada di Antam, mau itu emas, mau itu stream nikel, maupun itu bauxite, semua kita harus canangkan untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi daripada apa yang kita capai tahun lalu. Oleh karena itu tinggal bagaimana mereka bisa berkontribusi. Nah ini tentu akan bergantung juga dengan market dan juga bergantung dengan harga. Jadi kalau memang emas bisa lebih tinggi, produksi maupun penjualan kita harus capai. Jadi saya nggak mau bilang bahwa angka 70% itu harus sesuatu yang akan tetap dicapai oleh emas. Tapi emas itu harus mencapai targetnya, tapi nikel juga harus mencapai target yang lebih tinggi. Jadi bisa aja nantinya kalau dilihat di kuartal 1 ini kan kita lihatnya 60% sekarang kontribusi daripada emas. Jadi artinya yang lain-lain itu harus meningkatkan juga kinerjanya, sehingga pencapaian itu nanti proporsi daripada masing-masing streams itu akan bergantung daripada realisasi daripada produksi, kemudian realisasi daripada penjualan. Jadi intinya larangan pemerintah tadi Pak untuk ekspor itu pasti nggak berpengaruh karena cuma kecil ya Pak, presentasinya Pak ya kepada saya akan kinerja bilang Antam, pasti ya? untuk di emas itu pasti tidak, dan hanya sangat kecil lah pengaruhnya. Tapi mungkin untuk bauxite, nah itu perlu kita harus mempercepat pembangunan smelter yang ada di Indonesia. Jadi kebijakan pemerintah itu pasti di dalam implementasi akan berdampak, tapi kita tidak boleh juga tetap mengandalkan kepada ekspor. Karena kan hilirisasi ini adalah penambahan nilai tambah yang harus kita capai. Memang membutuhkan waktu. Nah, tinggal percepatan dan mungkin kita akan melihat pemerintah juga pasti akan berupaya memberikan insentif-insentif kepada para perusahaan-perusahaan yang membangun smelter di Indonesia. Pak, sebelum ke bauxite nih, kita mau nanya target produksi emas Antam itu berapa sih Pak tahun 2023 ini? Pak, akan ada peningkatan atau bagaimana? Ya, tahun 2023 ini kita mentargetkan sekitar 31 ton. 31 ton? Ya, itu untuk emas. Naik atau ya, turun Pak dibanding naik dengan target yang tahun lalu memang. Yeah. Kalau kita lihat tahun lalu target kita adalah 28 ton. Nah, tahun ini kita naikkan, kita tingkatkan target untuk produksinya, penjualannya gitu. 31 ton itu dari Pongkor aja Pak? Emang Pongkor aja? Kalau hanya Pongkor itu aja? sebenarnya hanya sekitar 1,17 ton. Oh, oke. Yang produksi. Tapi kan kita juga memproses emas
Sehingga dari yang ada juga dari Iya, beberapa kontrak karya maupun ini yang ada di Indonesia kemudian kita jual. Jadi kalau dilihat memang kita harus capai target penjualannya itu yang kita sudah canangkan untuk tahun ini. Iya, iya. Sekitar 31 ton. Oke, Pak, kalau dibilang emas itu safe haven, ini banyak kan kalau kita lihat memang happening selalu berita harga emas naik, harga emas turun gitu. Bapak ngelihatnya ini untuk masyarakat yang suka mengoleksi emas tuh bagaimana sih Pak potensi investasi emas kalau Bapak melihat dari sisi Antam gitu? Apa masih menarik Pak? Kalau saya bilang kan seorang akan lihat waduh ini karena dia sebagai produsen Iya, emas ya pasti saya akan menceritakan yang optimis. Tapi secara ini aja sederhana aja. Kita menaruh investasi di itu semua mempunyai risiko. Ya kan? Kita juga keep dolar volatility daripada US dollar juga bisa turun. Jadi orang lihat yang emas ini secara umum dan even jangka menengah dan jangka panjang itulah yang paling aman dilihat. Jadi kalaupun ada penurunan harga, people see it itu adalah suatu dampak yang sifatnya akan sementara. Jadi longer term it is still the safe haven. Produk yang memang orang-orang akan ada. Oleh karena itu kita harus menjaga dan kita juga harus melakukan effort atau upaya-upaya yang bisa reaching the consumer atau konsumennya. Iya Pak, 31 ton itu penjualan emas logam mulia atau apa tuh Pak? Ya penjualan dari logam mulia memang yang kita proses dan juga yang kita produksi yang di Pongkor. Jadi itu menjadi keseluruhan dari logam mulia, target kita logam mulia. Pak, selain emas, ini kita balik lagi tadi Bapak sempat menyebut soal bauksit ya Pak. Bauksit. Jadi ada emas, ada ferronikel, ada bauksit gitu Pak ya. Nah Bapak bagaimana ngelihat dua revenue stream ini, bauksit sama ferronikel Pak? Apalagi sekarang kan kalau kita ngomong ferronikel, pemerintah juga kan arah kebijakannya ke sana ya Pak. Untuk mobil listrik, baterai listrik terutama. Bagaimana Antam kontribusinya Pak untuk ini Pak? Pak Wahyu mungkin saya menjelaskan sedikit ya. Kalau untuk ferronikel itu kan kita di Pomala memang sudah hampir lebih dari 50 tahun kita memang memproduksi ferronikel. Nah, kita juga kan ada proyek di Fanny Haltim yang memang insya Allah nih commissioning dan akan rampung untuk komersialisasinya di tahun ini. Jadi yang kita targetkan adalah di tahun ini mungkin ada tambahan dari Fanny Haltim, proyek Fanny Haltim yang sudah the long overdue yang lama sekali, tapi kan kita alhamdulillah udah mempunyai PJBTL dengan PLN, dan kalau ini bisa berproduksi, target produksi itu nantinya setahun itu ada sekitar 13.500 ton nikel. 13.500 per tahun ya Pak? Per tahun. Nah itu kalau dilihat dengan yang ada di Pomala, sekarang Pomala itu sekitar 25.000 sampai 26.000 ton ferronikel yang kita produksikan di sana. Jadi kedepannya ini kita akan jaga dan kita akan deliver tentunya. Tapi kan kalau kita lihat harga ferronikel sekarang sangat-sangat terjadi volatility dan drop lagi. Jadi kita nggak boleh mengandalkan hanya di ferronikel. Nah tentunya ferronikel ini kita harus lakukan semua upaya supaya kita bisa kencangkan cost containment supaya tetap memberikan keuntungan kepada Antam. Nah yang tadi Pak Wahyu bicarakan adalah terkait dengan mungkin yang kelas 1-nya nikel. Kelas 1 itu yang nantinya dibangun untuk menjadi bahan baku buat EV baterai. Ini yang jadi perhatian daripada banyak perusahaan-perusahaan yang di dunia. Dan kita nih, pemerintah sudah mendorong the EV ecosystem yang kita akan bangun di Indonesia. Dan Antam menjadi salah satu yang harus berkontribusi di dalam EV ecosystem. Karena kita yang memiliki sumber dayanya. Jadi tidak lagi akan diproduksikan NPI atau ferronikel, tapi harus memproduksikan nickel matte atau HPAL, yaitu MHP atau MSP. Itu yang jadi bahan baku buat baterai. Jadi oleh karena itu ke depan mungkin fokus kita akan lebih kepada EV baterai. Jadi untuk nickel class 1-nya.